Pernahkah kamu lewat di jalanan yang membelah tebing curam di Sumedang? Namanya Jalan Cadas Pangeran. Kalau siang hari, pemandangannya memang indah sekali. Tapi, coba deh, lewat sana pas malam tiba. Bebatuan cadas yang menjulang tinggi itu seakan punya mata dan sedang mengawasimu. Aura dingin dan mencekam langsung terasa, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Kisah kelam jalan ini dimulai pada awal abad ke-19 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Untuk membangun jalur anyar Panarukan, para pekerja pribumi dipaksa bekerja tanpa henti, siang dan malam. Mereka harus membelah tebing batu andesit yang keras hanya dengan peralatan sederhana. Bisa dibayangkan betapa beratnya penderitaan mereka. Ratusan, bahkan mungkin ribuan nyawa melayang sia-sia karena kelelahan, kelaparan, dan kecelakaan kerja. Darah mereka tumpah, meresap ke dalam bebatuan cadas, dan konon mengikat tempat ini dalam sebuah kutukan abadi yang tak pernah lekang oleh waktu. Cerita-cerita mistis pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa orang yang melintas di malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang terdengar bunyi palu yang dipukulkan ke batu, seolah para pekerja rodi itu masih terus bekerja dari alam baka. Bahkan beberapa sopir truk bersumpah pernah melihat penampakan barisan pekerja tanpa kepala berjalan gontai di pinggir jalan, seakan mencari sesuatu yang telah hilang. Mereka berjalan dalam diam, menambah suasana seram di sepanjang jalur ini. Setiap tikungan dan tanjakan seolah menyimpan kisahnya sendiri. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi pada tahun ke-1984. Seorang pengendara motor bernama Ujang nekat melintasi Cadas Pangeran seorang diri di tengah malam buta. Karena lelah, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah tikungan tajam yang oleh warga sekitar dikenal sebagai belokan Daendels. Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba ia melihat sesosok pria tinggi besar mengenakan seragam kolonial Belanda. Sosok itu berdiri kaku, menatapnya dengan tatapan kosong dan dingin. Jantung Ujang berdebar kencang. Perlahan, sosok itu menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang berat dan menggema, "Kerja belum selesai." Seketika, sosok itu lenyap di telan kabut tebal yang tiba-tiba turun menyelimuti jalanan. Ujang pun panik dan berusaha menyalakan motornya. Namun entah kenapa, mesinnya tidak mau hidup. Keesokan paginya, warga yang melintas menemukan motor Ujang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Mesinnya dingin, tanpa ada tanda-tanda pengendaranya. Pencarian pun segera dilakukan. Warga dan tim SAR menyisir area sekitar, meneriakkan nama Ujang, namun tak ada jawaban. Baru 3 hari kemudian, jasad Ujang ditemukan di dasar jurang yang dalam kondisi yang mengenaskan. Anehnya, tangannya tampak kaku, menggenggam erat sebongkah batu cadas, seolah ia sedang bekerja memecah batu sesaat sebelum ajalnya tiba. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ujang di malam itu? Tidak ada yang tahu pasti. Para sesepuh di Sumedang sering berkata, jalan ini tidak butuh sesajen atau persembahan. Ia sudah diberi makan oleh darah para pekerja yang gugur di bawah kejamnya cambuk penjajah. Ucapan ini seolah menjadi pengingat bahwa ada hutang sejarah yang belum terbayar di tempat ini. Sejak saat itu, Jalan Cadas Pangeran
bukan lagi sekadar jalur transportasi yang menghubungkan kota. Ia telah menjadi sebuah monumen hidup, sebuah peringatan nyata bahwa keserakahan yang menumpahkan darah tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Setiap kali kita melewatinya, kita diingatkan akan pengorbanan para leluhur yang membangunnya dengan keringat, air mata, dan nyawa. Jadi, lain kali kamu melintasi Jalan Cadas Pangeran, ingatlah kisah ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk penghormatan bahwa di balik aspal yang mulus dan pemandangan yang indah, tersimpan sejarah kelam tentang perjuangan dan penderitaan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.